Halo Bapak Ibu sekalian, salam jumpa bersama saya. Perkenalkan saya Karol, Kepala Sekolah SD Eksperimental Mangunan. Hari ini kita akan melihat bagaimana Sekolah SD Eksperimental Mangunan dalam 1 tahun ke depan. Kita punya tema atau iklim yang mengusung Kampung Giwar Mangunan. Nah, kenapa bisa Kampung Giwar Mangunan? Mari kita ikuti bersama. Yang pertama, kita melihat arah gerak dari Yayasan Dinamika Edukasi Dasar. Yayasan Dinamika Edukasi Dasar memiliki beberapa sekolah yang dinaungi. Yang pertama, dalam profilnya, Yayasan Dinamika Edukasi Dasar mengajak setiap unit yang ada di bawah naungan Dinamika Edukasi Dasar untuk melihat profil, diantaranya sebagai berikut. Komunitas pembelajar yang bernalar kritis, berbudi hati, dan migunani dalam kehidupan. Ini menjadi profil atau tujuan dari proses setiap unit yang ada di yayasan. Kemudian dari tujuan itu muncullah tema. Belajar hidup bersama itu membahagiakan. Nah, aktualisasi dari arah dasar bersama ini kemudian diwujudkan dalam proses di Sekolah Eksperimental Mangunan. Lalu bagaimana prosesnya? Mari kita lihat bersama-sama. Dimulai dari visi misi sekolah. Visi Sekolah Eksperimental Mangunan adalah terwujudnya komunitas pembelajar yang eksploratif, kreatif, dan integral. Tentu komunitas pembelajar ini nanti kita akan ulas lebih lanjut begitu ya. Seperti apa bentuk komunitas itu sendiri. Nah, dari visi tersebut, impian atau tujuan yang ingin dicapai, ada aktualisasi langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah mewujudkan nilai ISO urip pada anak berdasarkan pemekaran 7 modal dasarnya. Mengapa ISO urip diambil? Bila kita mencermati kompleks Sekolah Eksperimental Mangunan, mulai dari TK, SD, dan SMP, memiliki nilai masing-masing yang coba diperjuangkan. Di TK, di sana ada urip sik seneng, bagaimana hidup yang menyenangkan. Sedangkan ketika di SD, kita berbicara tentang ISO urip, bagaimana bisa hidup, belajar untuk hidup. Itu menjadi nilai yang dikembangkan. Lalu selanjutnya adalah mewujudkan guru sebagai fasilitator yang berpikir lateral atau berpikir terbuka terhadap segala hal. Dan yang ketiga, mewujudkan suasana sekolah sebagai komunitas yang kreatif dan kolaboratif. Nah, tentang komunitas pembelajar, itu seperti apa dan bagaimana, mari kita lihat bersama. Ada 4 hal yang menjadi penanda dari komunitas pembelajar. Yang pertama adalah nilai, kualitas, values itu menjadi hal yang utama yang ditransfer melalui perjumpaan. Kemudian, sekolah menjadi ajang perjumpaan yang saling memberikan kesaksian hidup. Disinilah mengapa orang tua di dalam paguyuban diajak untuk ikut serta ambil bagian untuk membangun iklim yang menunjang proses belajar dengan anak. Yang ketiga, perjumpaan berdampak terjadinya formasi hati yang di sana akan menumbuhkan perhatian bagi setiap pribadi yang belajar. Lalu yang kelima, komunikasi antar personal menjadi pilar yang dihidupi. Lalu bagaimana penanda ISO urip? ISO urip sendiri ada 4 penanda yang menjadi tujuan bersama ketika kita mengembangkan anak-anak. Yang pertama adalah eksplorator, kemudian kritis, mandiri, dan solider. 4 hal ini yang menjadi hal utama penanda dari ISO urip itu sendiri. Sehingga ketika dinamika kita bersama-sama bisa menilai, mengukur bersama, kemudian arah untuk mengembangkan tentang ISO urip kita pahami bersama, mulai dari guru, orang tua, anak itu sendiri, dan masyarakat lingkungan yang mendukung proses bersama di Sekolah Eksperimental Mangunan ini. Selanjutnya, 7 modal dasar yang dikembangkan.
Yang pertama ada karakter. Di sana penekanannya pada nilai kualitas moral, kemudian emosional dan spirit dari tiap pribadi yang itu nanti diolah. Maka pentingnya iklim untuk mengolah hal itu ini perlu diupayakan secara maksimal bersama. Lalu yang kedua ada bahasa. Bahasa merupakan penanda kualitas berpikir kualitatif. Nah, di dalam bahasa itu sendiri ada komunikasi dan budaya yang menjadi pilar pembangun dan pembentuk modal bahasa. Lalu orientasi diri, yakni mengenal diri sendiri dan mengetahui arah atau pengkiblatan akan berlaku seperti apa, terutama di dalam masyarakat, karena nilai iso urip yang kita usung tadi. Kemudian modal selanjutnya ada logika kuantitatif. Di sana lebih pada kemampuan berpikir kualitatif yang merujuk pada proses analisa dan membaca data secara terstruktur. Selanjutnya ada peranti. Dalam peranti kita berbicara tentang guna dan citra. Guna ini melihat sebuah objek yang mendukung dalam kehidupan. Sedangkan citra, bagaimana objek itu terbentuk dan diupayakan, kemudian bila itu tidak ada, alternatif solusi yang ada untuk mengatasi permasalahan bisa menggunakan objek yang lain apa. Di sini hal itu diolah. Kemudian selanjutnya ada kerjasama yang berisi tentang komitmen di dalam kelompok. Kemudian selanjutnya setia kawan dan solidaritas. Ini menjadi hal utama ketika anak hidup dalam masyarakat secara utuh. Yang terakhir ada olahraga. Tendensi terbesar di dalam olahraga yang pertama adalah kebugaran. Mens sana in corpore sano. Dalam diri yang sehat maka ada jiwa yang kuat juga. Lalu selanjutnya di sana ada sportivitas, rule of the game, dan standard of excellence pada suatu proses ini menjadi hal yang diolah juga. Dan terakhir di dalam olahraga tentunya adalah kebahagiaan. Karena kebahagiaan ini adalah ciri bagaimana hidup sehat itu terolah. Lalu setelah kita bicara tentang visi misi yang ada di Sekolah Eksperimental Mangunan, bentuk nyatanya seperti apa sehingga muncul Kampung Giwar Mangunan menjadi frame iklim belajar bersama. Mari kita lihat. Yang pertama, kita perlu memahami bagaimana potensi fisik sekolah yang ada di sekolah kita. Sekolah kita terletak di tengah masyarakat yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar non-formal. Kita sadar betul, Sekolah Eksperimental Mangunan hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah kampung Cupuwatu, yang di sana beragam, ada kehidupan-kehidupan masyarakat yang di sana bisa jadi sumber belajar bagi anak-anak. Ini perlu kita sadari betul. Kemudian, yang kedua, bangunan sekolah. Kalau kita masuk dalam area Sekolah Eksperimental Mangunan, kita melihat di sana bangunan sekolah yang mencoba hadir tidak memberi jarak dengan masyarakat sekitar. Sehingga bangunan sekolahnya adalah bangunan yang sederhana seperti rumah biasa. Selain itu, fasilitas yang ada di sekolah juga merupakan fasilitas yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya simbol. Simbol ini memberi makna supaya ada keterikatan dan kelekatan. Maka beberapa waktu lalu Bapak Ibu sekalian bersama dengan anak-anak diminta untuk mengumpulkan foto pribadi, foto keluarga, ini menjadi identitas. Nah, simbol yang ada di sekolah Kampung Giwar Mangunan ini adalah teman Garuda. Siapakah teman Garuda? Teman Garuda adalah setiap orang yang berdinamika di sekolah Kampung Giwar Mangunan. Dimulai dari anak, guru dan karyawan, dan orang tua, dan juga masyarakat yang peduli dengan sekolah. Mengapa Garuda diambil? Garuda memiliki kelekatan nilai dengan iso urip.
yakni eksplorator, mandiri, peduli, serta kritis. Harapannya, spirit ini terinduksi ketika kita memiliki satu identitas simbol yang lekat pada kita, terutama pada anak-anak. Keteladanan dari Garuda ini menjadi upaya untuk selalu digaungkan kepada anak-anak dan juga kita semua. Maka hadirnya foto itu menjadi pengingat ketika melihat siapakah teman Garuda, siapakah orang yang berpikir kritis, mandiri, peduli, dan solider adalah kita. Setiap pribadi yang ada di foto itu. Kemudian penamaan kompleks. Kampung Giwar Mangunan dipilih. Kampung sendiri merujuk pada lingkungan sosial yang memiliki kekhasan. Nah, kekhasan di sini adalah pengolahan iso urip tadi dan pengembangan 7 modal dasar. Nah, kekhasan ini dirajut bersama dengan kampung, dengan kata kampung, karena di dalam kampung itu adalah komunitas di mana setiap pribadi itu ada dan hadir. Saling membantu, saling berdinamika, mengkreasi sesuatu untuk mengatasi sebuah permasalahan. Maka kampung dipilih menjadi kata untuk mewarnai iklim yang ada di sekolah. Lalu Giwar. Giwar ini berkaitan dengan berpikir lateral. Dalam bahasa Jawa sebenarnya Giwar ini memiliki konotasi yang negatif. Tetapi diksi ini dipilih oleh Romo Mangun untuk memberi tanda bahwa ada alternatif solusi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan. Maka sebenarnya kita bisa mencari solusinya. Tentunya dengan berkreasi dan juga berkolaborasi dengan orang lain. Ini menjadi hal yang penting dalam kata Giwar. Maka Giwar di sini adalah tentang bagaimana berpikir lateral. Berpikir terbuka, memiliki sudut pandang yang banyak sehingga dapat menentukan langkah ke depan. Lalu kompleks sekolah atau kompleks kelas. Karena kita mengusung Kampung Giwar Mangunan, maka di dalam kelas, di dalam kurikulum Merdeka juga sekarang menggunakan fase, yakni fase A, B, dan C. Nah, di dalam tiap fase, untuk kelas 1 dan 2 kita memberi nama RT. Maka jangan heran ketika sekarang penyebutannya adalah RT, RW, dan Pedukuhan. Kenapa RT di kelas 1 dan 2? Karena di kelas 1 atau umur yang ada di kelas tersebut secara sosial ini lebih pada bagaimana membangun ikatan pertemanan dengan satu dan yang lain. Maka rukun tetangga sebagai skop lingkungan masyarakat yang terkecil ini diangkat menjadi dinamika bersama di kelas. Lalu kelas 3 dan 4 menjadi RW, rukun warga. Kecenderungan sosial dari anak-anak di usia 3 dan 4 ini, kelas 3 dan 4 ini adalah kecenderungannya tentang berkelompok. Bagaimana membangun kelompok. Nah, ini kita fasilitasi dengan nama RW. Bagaimana membangun kelompok yang kreatif, bagaimana membangun kelompok yang dapat saling mendukung satu dengan yang lain dalam proses pembelajaran. Lalu fase C, kita berbicara tentang padukuhan. Padukuhan sendiri memberi kesempatan bagi teman-teman kecil Garuda ini bertanggung jawab terhadap sesuatu. Maka nanti akan ada dinamika-dinamika secara utuh yang akan mengajak teman-teman di padukuhan ini untuk melakukan proses untuk bertanggung jawab. Selanjutnya, di sana ada penamaan kelas. Bila memperhatikan tadi, bagaimana 7 modal dasar tadi hadir, maka penamaan kelas ini juga diambil dari sana. Mengapa? Karena akan memudahkan fokus kita untuk melakukan proses pengembangan ketika iklim itu dibentuk. Nah, maka kelas 1 atau RT1 punya fokus terhadap karakter, pada proses pembentukan karakter. Maka setiap nama kelas nanti akan diikuti dengan nama karakter yang dikembangkan. Begitu pula dengan kelas 2. Fokusnya terhadap aspek bahasa. Lalu hal-hal yang ada di bahasa itu yang akan dikembangkan. Selanjutnya yang ketiga tentang orientasi diri.
ada di RW 3. Orientasi diri menjadi hal penting di sini, mulai anak mengenal bagaimana dirinya, bagaimana komunitas sosial yang ada di sekitarnya, cara belajarnya, ini menjadi hal-hal yang dituju dan disasar untuk dikembangkan. Lalu di RW 4 ada logika kuantitatif tentang kebijaksanaan berpikir, memutuskan sesuatu dan menganalisis sesuatu. Di kelas perdukuhan 5, di sana peranti menjadi hal yang utama untuk dikembangkan, kemudian dilihat bagaimana mengkreasi, melihat efektivitas sebuah objek itu digunakan dan dikembangkan. Lalu di perdukuhan 6, di sana ada aspek kerjasama. Aspek kerjasama ini memberi gambaran di mana proses-proses yang dilakukan juga disadari itu berproses bersama. Dalam aspek karakter ada jujur, tanggung jawab, mandiri, peduli, dan percaya diri. Dalam aspek bahasa ada komunikasi, budaya, kritis, dan kualitatif. Dalam aspek orientasi diri ada identitas diri, minat dan bakat, visi atau impian, manajemen diri, dan bermasyarakat. Dalam aspek logika kuantitatif, di sana ada himpunan, aljabar, simbol matematik, kebenaran atau absah, dan hal yang sistematis. Lalu, di dalam peranti, di sana ada guna, citra, lestari, dan harmoni. Yang terakhir, dalam aspek kerjasama, komitmen, solider, kolaborasi, apresiasi, dan yakin. Pertanyaannya, lalu di mana modal ketujuh berkaitan dengan olahraga? Modal olahraga hadir di dalam iklim yang ada di dalam pembiasaan atau ritual di sekolah. Mari kita lihat. Ritual merupakan sebuah rangkaian tindakan kegiatan yang dilakukan secara teratur dan memiliki makna tujuan tertentu. Ada beberapa ritual yang dihadirkan atau dicoba untuk dikembangkan untuk membangun proses bersama dengan anak-anak. Tujuannya adalah hidup sehat. Yang pertama adalah tentang salam. Bagaimana salam ini memberi daya dampak secara emosional, memberi semangat, dan juga memberi keterikatan antar pribadi. Maka melakukan bersalaman ini menjadi hal yang penting untuk dihidupi. Kebersihan dan hidup sehat. Nah, di dalam ritual kebersihan hidup sehat ini ada beberapa hal. Yang pertama, ngelodong. Ini dari kata padanan bahasa Jawa, yakni di sana tentang memilah sampah. Mengapa ini hadir? Karena proses kebersihan atau memilah sampah ini penting, terutama ketika teman-teman Garuda kecil hidup dan tumbuh di dalam masyarakat umum. Tempat sampah ini dihadirkan di tempat-tempat umum yang strategis yang ada di Kampung Giwar Mangunan. Maka anak-anak diajak untuk sadar dan peduli terhadap proses sampah yang dihasilkan dan perlu dikumpulkan di tempat yang tepat. Tentunya karena kita semua teman Garuda, tidak hanya teman-teman kecil kita yang melakukan. Bapak Ibu guru, karyawan, Bapak Ibu juga teman-teman Garuda perlu melakukan ini ketika kita masuk, minimal ketika kita masuk dalam kompleks Kampung Giwar Mangunan. Lalu selanjutnya ada nyumur. Di dalam nyumur, dalam padanan bahasa Jawa, nyumur ini membuat lubang di tanah, di mana di sana yang menjadi tujuan adalah losida, yakni lubang sisa dapur atau sisa-sisa makanan. Nah, sisa makanan ini diharapkan bisa menjadi pupuk nantinya untuk tanah di sekitar Kampung Eksperimental Mangunan, Kampung Giwar Eksperimental Mangunan. Jadi di sana dibangun losida yang bisa dimanfaatkan untuk menyuburkan pupuk. Kemudian selanjutnya adalah gugur gunung. Di dalam gugur gunung ini adalah kesempatan bagi teman-teman di padukuhan untuk menjadi leader, karena mereka yang akan menjadi pamong dalam proses bersih-bersih kompleks Giwar Mangunan. Itu adalah hak dan tanggung jawab mereka. Kita melakukan. Bapak Ibu guru,
tentunya akan dipimpin oleh pamong-pamong tersebut juga melakukan proses kegiatan gugur gunung. Selanjutnya adalah kepanduan. Kepanduan selama ini terhighlight di sekolah kita itu ada di kelas 4, 5, dan 6. Tetapi disadari bahwa kepanduan ini menjadi salah satu proses yang bisa membangun iklim iso urip. Yang pertama, fokus di RT adalah sandang. Di sana memungkinkan kegiatan untuk mencuci baju, melipat baju, menjahit, kemudian memilih baju, mengemas baju dengan baik yang berkaitan dengan sandang. Bagaimana menyadari kerapian diri dan dalam proses bersama gitu. Ini menjadi fokus. Lalu di RW, fase RW, ini yang menjadi fokus adalah pangan, pengolahan pangan. Jangan heran ketika nanti mungkin dalam proses pembicaraan akan hadir kompor di kelas atau alat-alat masak di kelas atau bahkan dalam komunitas di kelas tersebut mengupayakan untuk membuat atau mengkreasi bekal makan siang bersama. Itu akan mungkin terjadi. Lalu selanjutnya untuk di tingkatan padukuhan, papan menjadi fokus di mana di rumah ada hal-hal yang berkaitan dengan rumah ini menjadi fokus sehingga di sana pengolahannya bisa sangat beragam berkaitan dengan hal-hal di rumah. Selanjutnya adalah siklus pembelajaran khas. Nah, pembelajaran khas itu sendiri menjadi hal yang penting dilakukan karena di sini memantik proses berpikir eksploratif, kreatif, dan integral. Minimal dalam proses pembelajaran yang diupayakan sekarang adalah membaca buku bagus, kotak pertanyaan, dan juga komunikasi iman. Ini menjadi pilar di mana anak-anak dapat melakukan proses eksploratif, kreatif, integral dalam mengembangkan kehidupannya atau iso urip. Akan lebih jelas mengenai pembelajaran khas ketika Bapak Ibu teman Garuda akan berbincang-bincang dengan teman-teman rekan-rekan guru yang ada di kelas masing-masing. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kelas ekspresi, di mana yang diolah adalah mengenai cipta, rasa, dan karsa. Setelah iklim yang lain adalah iklim yang mengembangkan kualitas dan kompetensi, di sini proses reflektif menjadi hal penting sehingga di dalam ekspresi ini banyak yang berkaitan dengan seni. Yang pertama di sana ada tari, lalu karawitan, lukis, menulis kreatif, paduan suara, ensemble musik, komik, barongsai, modern dance atau tari modern, kriya, teater, dan fotografi. Selanjutnya adalah paguyuban orang tua. Di sini, Kampung Giwar Mangunan membuka kesempatan bagi orang tua untuk ikut ambil andil, ikut serta dalam proses membentuk iklim bersama. Yang pertama adalah asah asih asuh, atau dalam istilah sekarang adalah parenting. Dibuka kesempatan bagi orang tua untuk ikut serta membangun, mungkin akan hadir paguyuban yang peduli terhadap parenting. Dan kemudian kita akan mengelola itu bersama-sama dengan sekolah. Sekolah menjadi ruang penyedia tempat hal itu diolah, tetapi semuanya dikembalikan kepada orang tua untuk dikreasi dan dikembangkan. Karena kalau berbicara tentang asah asih asuh, proses dinamika bersama dengan anak di rumah dilakukan oleh orang tua. Maka orang tua yang harusnya ikut serta dalam merancang hal ini. Lalu selanjutnya hari orang tua berbagi. Atau pada saat ini kita menggunakan nama orang tua berbagi. Mengapa? Karena tidak hanya hari. Beberapa waktu lalu kita pernah melakukan hari orang tua berbagi. Namun efektivitasnya baru sampai pada tahapan mengkreasi. Belum eksplorasi, kreasi, dan integral secara utuh. Maka di tahun ajaran ini, di Kampung Giwar Mangunan mengajak Bapak Ibu sekalian dalam 1 bulan, di bulan November,
di setiap Sabtu untuk mengembangkan proses berbagi dengan anak-anak tentang yang dimiliki oleh orang tua. Soft skill, hard skill yang dimiliki itu diproses. Kemudian di bulan Desember ada 3 hari persiapan untuk Expo dan 3 hari melakukan Expo, menandai proses kegembiraan belajar bersama. Kemudian selanjutnya adalah saling jaga, atau dalam istilah sekarang berkaitan dengan security awareness. Kami mengajak orang tua untuk ambil bagian di dalam proses ini, juga hampir sama seperti asa asi asuh. Karena apa? Karena lingkungan sekolah ini atau Kampung Giwar Mangunan menjadi bagian proses bersama. Proses siapa? Proses teman-teman Garuda. Siapa teman-teman Garuda? Kita semua. Sehingga orang tua, paguyuban orang tua diberi kesempatan untuk mengelola ini dan mengolah ini. Fokusnya dari 3 hal ini, fokusnya minimal pada dinamika di setiap fase, RT, RW, dan padukuhan. Tidak perlu memikirkan hal yang besar, tetapi minimal di setiap fase, orang tua yang hadir di sana sebagai subjek pembelajar mau ikut serta dan ambil bagian dalam pengolahannya. Selanjutnya, home visit, di mana dibangunnya komunikasi antara guru dan orang tua dengan cara guru mengunjungi rumah orang tua bersama dengan anak untuk melihat bagaimana proses di rumah, untuk melihat bagaimana komunikasi di rumah yang nantinya juga mendukung dalam proses pembelajaran bersama dengan guru-guru di sekolah. Lalu selanjutnya jelajah Migunani. Di sini jelajah Migunani digunakan untuk guru-guru, untuk saat ini minimal digunakan untuk guru-guru menjalin relasi bersama dengan warga kampung sekitar. Tidak menutup kemungkinan untuk proses ke depan mengajak juga Bapak Ibu teman Garuda untuk ikut berproses mengenal berdinamika dengan orang di sekitar Kampung Giwar Mangunan. Lalu selanjutnya ini hal penting juga, dolan bareng yang dilakukan dengan guru, karena guru juga perlu melakukan refresh pada setiap prosesnya, maka proses refreshing ini sangat berguna, minimal bisa didukung ketika ya update status atau ada hal-hal yang berkaitan dengan camping atau jalan-jalan, ini harapannya silahkan nanti didukung. Lalu meragi, di dalam meragi ini proses direksi akan menyapa teman-teman guru dan karyawan masing-masing, hampir sama seperti home visit, tetapi ini dilakukan oleh direksi. Lalu selanjutnya mengantar adik pulang. Nah, ini juga bentuk salah satu tanggung jawab dari padukuhan untuk mengantar padukuhan dan RW untuk mengantar adik-adiknya yang di RT pulang sekolah. Karena setiap jam pulang sekolah adik-adik di RT, teman-teman Garuda di RT ini adalah waktu yang mengembirakan untuk kakak-kakaknya bermain sepak bola, yang kadang adik-adiknya terkena bola dan lain sebagainya. Nah, di sini harapannya membangun bonding antar pribadi di komunitas Kampung Giwar Mangunan, sehingga ada keteladanan yang saling berbagi, saling tertukar. Adik-adiknya bisa mencontoh kakak-kakaknya ketika mereka bertumbuh dewasa, dan kakak-kakaknya semakin aware terhadap lingkungan sekitarnya. Itu berkaitan dengan iklim sekolah. Nah, bagaimana kurikulum atau proses belajar yang ada di Sekolah Eksperimental Mangunan? Di dalam proses belajar di Kampung Giwar Mangunan tetap mengusung festival literasi. Festival ini ditandai sebagai proses belajar, atau literasi ini ditandai sebagai proses belajar. Kalau kita mencari dan melihat, literasi itu terbatas pada menulis dan membaca, tetapi ini dimaknai bersama menjadi proses belajar. Dan mengapa festival? Proses belajar itu perlu dimaknai dengan kegembiraan. Maka kegembiraan belajar itu menjadi hal yang penting hadir di Sekolah Eksperimental Mangunan atau di Kampung Giwar Mangunan. Lalu bagaimana memfasilitasinya? Yakni dengan proses pembelajaran berbasis proyek. Di mana proses pembelajaran berbasis proyek ini menjadi bukti rangkaian-rangkaian belajar atau rangkaian-rangkaian dinamika itu merujuk pada eksploratif, kreatif, dan integral, dan tentunya
membawa anak pada nilai iso urip yang menjadi sasaran. Maka di sana ada konteks yang nyata, perlunya kolaborasi, lalu keterampilan berpikir kritis, dan keterlibatan aktif dari setiap orang atau setiap subjek yang hadir di dalam komunitas Kampung Giwar Mangunan. Lalu tahapan proyek di sana tentunya diawali dengan proses eksploratif yang disadari minimal menggunakan 3 literasi, yakni literasi pustaka, ekologi, dan sosial, di mana tidak hanya berhenti pada kepustakaan atau hal-hal yang sahih di dalam bentuk cetak dan lain sebagainya, tetapi juga ekologi, di mana lingkungan itu menjadi bagian yang juga dapat diliterasi di proses belajar, terutama juga di sosial, di mana interaksi antar pribadi ini menjadi hal penting juga menjadi salah satu sumber belajar yang bisa dikembangkan untuk proyek. Kemudian dalam proses proyek, di sana ada eksplorasi, jelas dilakukan dengan literasi, kemudian kreasi, dari hasil yang didapatkan muncul kegelisahan, ada hal-hal yang ingin diupayakan, maka muncul di kreasi dan integral. Nah, di dalam integral ini menjadi penting, karena di sini adalah bentuk reflektif. Di sini juga membuktikan tentang proses yang dilakukan oleh anak itu seperti apa dan bagaimana. Nah, dalam proses ini penting bagi orang tua untuk ikut serta minimal peduli terhadap proses belajar teman-teman Garuda. Hal kecil yang bisa dilakukan, misalnya ketika pulang sekolah bertanya apa yang sedang dipelajari hari ini, apa yang dikembangkan hari ini, punya ketertarikan apa hari ini, atau berkaitan dengan proyek, ada proyek-proyek apa yang dilakukan, mengapa hal itu dilakukan. Ini menjadi penting, menjadi hal yang fundamental dilakukan juga oleh keluarga, tidak hanya di sekolah. Kemudian selanjutnya selebrasi Giwar Sesangrengan, yakni proses belajar itu dirayakan, ditandai supaya apa? Supaya menjadi pengingat, supaya menjadi monumen yang diterima oleh setiap pribadi, sehingga proses belajar ini tidak putus, mungkin akan dikembangkan selanjutnya, atau hal lain, yakni ada pengalaman bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan karena kita akan menghasilkan sebuah solusi. Nah, Bapak Ibu, teman Garuda, itu tadi proses kita yang akan kita lalui dalam 1 tahun ini di Kampung Giwar Mangunan. Maka bagi Bapak Ibu teman Garuda, saya ucapkan selamat, terima kasih, mari kita bersama-sama berdinamika menjadi warga Kampung Giwar Mangunan. Salam.